Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa masih bersama Bledexstar ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, karena subscribe lebih mahal dari kopi Anda. Oke, di kesempatan ini kita akan mengulas yang pertandingan kemarin antara Arab Saudi vs Indonesia. Karena Indonesia baru mengalami kekalahannya dari Jepang dengan skor 4-0. Apakah Indonesia nanti akan bisa move on dalam menghadapi Arab Saudi? Dan ternyata Coach Sintayong telah merubah taktik dengan skuad yang sangat signifikan. Dan tentunya Arab Saudi adalah pemain sekaliber macan Asia, tentu tidak bisa diremehkan ya. Karena Arab Saudi tidak pernah kalah dalam pertandingan melawan Asia Tenggara. Yuk nanti kita coba lihat ya, nanti apa yang terjadi. Coach Sintayong dengan perubahan-perubahan yang sangat signifikan, apa ada dampak yang positif? Tentunya kita berharap semoga Indonesia memetik poin sehingga kita bisa lolos di klasifikasi Piala Dunia di 2026. Ternyata permainan Indonesia berubah ya. Untuk lini depan sudah lihat ada Marcelino dan pemain yang dinaturalisasi dapat cedera dan tidak bisa dimainkan di pertandingan melawan Arab Saudi. Oke, kick off pertama kita sudah melihat ternyata Indonesia memakai jersey putih-putih, dan ini adalah pelatih dari Arab Saudi yang dari Prancis. Ternyata hampir cool, ternyata belum ya. Tadi kita melihat serangan-serangan yang sangat kilat, baru beberapa menit sudah hampir membobol pertahanan Arab Saudi. Dan kita lihat dengan gerakan lambat ya. Ternyata hampir saja Marcelino menjebloskan gawang, dan ternyata Coach Sintayong sangat gerak. Ternyata masih ada lagi serangan yang begitu gencar ya dari Indonesia. Ternyata kayaknya perubahan pemain dari Coach Sintayong ini sangat hampir saja gol ini. Ternyata belum. Sudah tidak kelihatan di menit-menit awal Indonesia langsung menyerang dan tidak pernah kendor. Oke, untuk sahabat-sahabat semuanya ya, dari Sabang sampai Merauke, kita berdoa semoga Indonesia dapat memetik poin di kesempatan ini. Ternyata ada hadangan dari pemain Arab Saudi ya. Oke, di kesempatan ini nanti kita lihat ya, ternyata perubahan dari Coach Sintayong ini begitu signifikan ya. Jadi kayaknya peluang untuk Indonesia semakin banyak. Tentunya ternyata kosong, tidak ada umpan yang menyambut. Oke, dari kelihatan pertandingan ini kita sudah jelas ya bahwa di perubahan pemain ini Indonesia begitu menyerang ya. Bahkan pertahanan Arab Saudi sampai keteter-teter. Semoga ya di pertandingan ini kita bisa memetik poin biar kita dapat kemenangan dan tidak mengalami kekalahan.
Oke, ternyata kemelut di muka gawang Arab Saudi belum membuahkan hasil. Ternyata kiper naturalisasi yang dari Amerika ini begitu keren ya, begitu mumpuni. Ternyata serangan-serangan Arab Saudi juga bisa mengancam gawang dari Garuda Indonesia. Oke, dari pertandingan ini kita tidak lupa ya, begitu antusiasnya para supporter dari Arab Saudi, bahkan dari negara-negara tetangga kita yang masih tetap mendukung. Yuk kita mencoba dan selalu berdoa untuk memperoleh poin tim kita Garuda Indonesia. Ya, ternyata ini juga pelanggaran ya, kakinya terlalu tinggi ini. Oke, ini nantinya kalau dengan Indonesia bisa memenangkan, ini akan terjadi perubahan-perubahan yang signifikan ya. Karena Indonesia sekarang masih ada di klaster yang paling bawah. Andai kata Indonesia ini dapat memenangkan atau memetik poin, tentunya kita akan merangkak di posisi 2 kalau tidak 3. Kemungkinan 3 ya, karena kita kalah dengan Australia dengan selisih gol. Semoga aja kita berdoa di kesempatan ini kita bisa memenangkan dan bisa merangkak naik ke peringkat 3. Dan tentunya kita masih ada 3 pertandingan lagi. Kita kalau di saat ini menang, kita bisa membutuhkan paling tidak 6 poin, 2 kali kemenangan untuk bisa lolos di klasifikasi Piala 2026. Semoga aja di kesempatan ini Garuda Indonesia ternyata gol ini adalah gol yang sangat keren dari Marcelino. Ternyata di menit yang ke 20 kalau nggak salah, Indonesia bisa memasukkan gol pertama, gol yang dinanti-nanti oleh rakyat Indonesia, pemain Garuda Indonesia. Dan ternyata antusias supporter begitu bergelora di gedung GBK Gelora Bung Karno, karena sudah berapa hari dari kepedihan, dari kekalahan, sehingga bisa menciptakan sebuah gol. Tentunya semoga gol ini sah ya, karena kita ada VR ya, jadi masih dipantau lagi. Ternyata gol, semoga jadi gol bisa bertahan sampai akhir, bahkan mungkin bisa menambah. Gol ini bisa menambah sehingga poin kita di selisih gol bisa lebih baik. Semoga aja kita selalu berdoa Garuda Indonesia, jangan lupa berdoa supaya kita diberi kemenangan di malam hari ini. Ternyata perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Coach Sintayong ini mengalami kemajuan yang sangat besar ya. Kemarin kalau kita lihat kita melawan Jepang, seakan-akan kita ini terkunci. Tapi sekarang setelah pertandingan mengalami perubahan yang dilakukan oleh Coach Sintayong, warna lebih berwarna, dari lini per lini bisa saling sinergi ya. Ternyata hampir saja dari perubahan ini sudah kelihatan ya, bahwa Indonesia sudah mulai transisi ya, dari pemain yang sekelas Asia Tenggara akan menjadi pemain yang sekelas pemain-pemain dunia, pemain Eropa. Yuk kita lihat, semoga kita bisa menambah gol. Oke, di kejadian ini sangat aneh ya, terutama supporter dari Arab Saudi
Jadi dia ini sampai rela belajar. Oke, ternyata di babak kedua ini perubahan-perubahan juga sangat signifikan ya, dan permainan Indonesia semakin berkembang. Apakah nanti di babak kedua ini bisa memetik kemenangan dan tidak kebobolan, bahkan bisa memetik poin dengan penuh? Yuk kita lihat dan kita selalu berdoa semoga di babak kedua ini Indonesia tidak kecolongan kebobolan, bahkan bisa menambah gol. Dan ternyata di babak kedua ini Indonesia dapat menambah gol yang dilesatkan lagi oleh Marcelino. Ternyata Marcelino memborong 2 gol sekaligus. Ini menunjukkan pemain yang begitu bertalenta, dia masih muda dan dia berumur sekitar 20 tahun. Ini adalah jebolan pemain dari Persibaya. Semoga di sampai akhir pertandingan tetap kedudukan 2-0, bahkan Indonesia masih bisa menambah gol-golnya ke gawang Arab Saudi. Yuk kita selalu berdoa. Dan ternyata di akhir babak kedua Indonesia memenangkan pertandingan ini dengan skor 2-0, dan akhirnya Indonesia dapat poin 3 menjadi 6, dan Indonesia melesat ke 3 posisi besar karena berselisih dengan Australia yang selisih gol, dan masih tetap untuk ranking utama Samurai Biru, yaitu pemain Jepang yang tidak pernah terkalahkan. Dia adalah macan Asia sejati. Yuk kita selalu berdoa untuk Garuda Indonesia, semoga selalu menang di pertandingan-pertandingan berikutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Garuda Muda Indonesia.